Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rumah. Saya berasal dari kelas Teknik Perminyakan D, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fisika dasar tentang besaran gelombang fisika dasar dengan kode yaitu F5. Oke, yang pertama yaitu abstrak. Jadi, pada penelitian tentang osilasi pegas ini dapat dilakukan percobaan dengan simulasi PET. Dan panduannya agar peserta didik dapat melakukan penelitian dengan mandiri. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar, perambatan gelombang, dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan yang dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan. Kemudian, menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori dengan menggunakan simulasi PET. Untuk kata kuncinya yaitu gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Masuki selanjutnya yaitu daftar isi. Di daftar isi ini yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan mengetahui latar belakang, tujuan, dan permasalahan dari praktikum ini. Yang kedua yaitu dasar teori, untuk mengetahui dasar teori dari praktikum ini. Yang ketiga yaitu metodologi, mengetahui metode dan alat yang digunakan dalam praktikum. Yang keempat yaitu analisa data dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Masuki yang pertama yaitu namanya pendahuluan. Latar belakang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid selain radiasi elektromagnetik dan juga mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan juga kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatnya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Tujuan penelitian, yaitu yang pertama memahami konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua yaitu mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan. Untuk permasalahannya itu yang pertama, bagaimana konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua, bagaimana memahami besaran-besaran gelombang, dan yang ketiga yaitu bagaimana menganalisis besaran gelombang. Oke, masuki selanjutnya yaitu dasar teori. Oke, besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Di sini ada contohnya. Untuk yang di atas yaitu namanya gambar gelombang longitudinal, yang di bawah yaitu gelombang transversal. Oke, selanjutnya yaitu pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal yaitu berupa Y buka kurung X T tutup kurung sama dengan YM sin buka kurung KX kurang omega T tambah Pi. Keterangannya yaitu Y gerak partikel atau M, YM-nya yaitu amplitudo, M, KX kurang omega T tambah Pi yaitu fase gelombangnya, omega yaitu frekuensi sudut atau radiannya, dan yang terakhir yaitu K bilangan gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya berupa amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Oke, selanjutnya yaitu namanya metodologi. Oke, metodologi terdiri pertama yaitu flowchart. Untuk flowchartnya itu pertama, buka simulasi PET. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate dan menjadi no-end. Yang ketiga, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Selanjutnya yaitu tampilkan rules dan reference line.
atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi, tentukan nilai S yang terbaca oleh penggaris, hitung banyak gelombang panjang gelombang, periode, dan cepat rambat. Selanjutnya yaitu catat hasil perhitungan pada tabel, dan yang terakhir yaitu presentasikan. Terus alat-alat yang digunakan yaitu pertama PET simulator, fungsinya itu alat yang digunakan untuk melakukan simulasi. Yang kedua laptop atau komputer, sangat diperlukan untuk membuka web PET simulator dan MS Excel. Dan yang terakhir yaitu Microsoft Excel, fungsinya itu digunakan untuk membuat grafik dan tabel hasil dari analisis data. Oke, untuk pengolahan datanya yaitu berupa datanya seperti dumpingnya sama dengan 0, F-nya 0,4 sampai 2,9, setiap naik atau penambahannya itu berupa 0,1, dan yang selanjutnya itu tensionnya besar dan gravitasinya yaitu 9,81. Selanjutnya yaitu analisis data. Oke, dari analisis data yang dapat kami simpulkan yaitu seperti pada tabel yang semua ini kami cantumkan, yang awalnya di F atau frekuensi Hertz-nya hingga dan akhir yaitu Y kali A sin K kurung omega T kurang KX tutup kurung. Inilah semua hasil dari kami dapat simpulkan, dan selanjutnya yaitu grafik-grafiknya. Jadi grafiknya sudah kami cantumkan, terdapat 4 grafik, yaitu ada berasal dari untuk menghitung frekuensi dan juga periodenya. Di sini kita lihat ada yang datar, ada yang semakin menurun. Oke. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Jadi pada pembahasan ini, pada saat praktikum telah didapatkan data-data seperti pada tabel 4.1 yang menunjukkan panjang gelombang, periode, cepat rambat, bilangan gelombang, frekuensi, omega, dan persamaan gelombang. Amplitudo sudah ditentukan dari awal, dan frekuensi dari 0,4 sampai 2,9 dengan penambahan 0,1 menggunakan data diberikan kami melakukan 26 percobaan. Oke. Frekuensi kemudian menghitung cepat rambat gelombang. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada grafik 1, hubungan antara cepat rambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus. Pada grafik kedua, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik ketiga, yaitu hubungan antara periode dengan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Sama halnya pada grafik 2, pada grafik 4, hubungan antara panjang gelombang dan periode yaitu berbanding terbalik. Oke, selanjutnya memasuki yaitu namanya kesimpulan dan saran. Jadi yang dapat kami simpulkan dan saran yaitu pertama yang akan kami bahas yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami gelombang adalah peristiwa perambatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri. Dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Selain itu, kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang seperti amplitudonya, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang, dan mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran-besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Dan untuk sarannya yaitu pertama harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Yang kedua yaitu saat praktikum, usahakan untuk menggunakan mode slow agar lebih mudah. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang. Oke, selanjutnya yaitu referensi atau daftar pustakanya yang telah kami dapatkan. Pertama, yaitu dari Nugraha Primari Putri 2019, buku Panduan Praktikum Fisika Dasar 1 Wonosari, Surabaya. Dan yang kedua, yaitu Yunus R. Damansyah 2013, Pengaruh Panjang Tali pada Bandul, Jember. Dan yang terakhir, yaitu Haliday Derrick 2005, Fisika Dasar 1, Jakarta, Erlangga. Oke, selanjutnya itu saya akan sebelum menutup hasil presentasi kami, saya akan memberikan itu namanya quotes dari Sir Isaac Newton. Jalani hidup Anda sebagai seruan dan bukan penjelasan. Oke, thanks. Terima kasih. Demikianlah dari hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan kata, baik yang sengaja maupun disengaja. Karena setiap manusia memiliki luput dan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.